Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Purwanto 11 di suasana malam ini yang penuh suara jangkrik. Ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur keuangan, tentang nafkah, tentang kontrakan, tentang keuntungan, balik modal dan lain-lain sebagainya. Kenapa gue ingin bahas soal itu? Karena ada pertanyaan dari teman-teman kita semua di subscriber Purwanto 11. Yang pertama ada dari Mas Wong Deso dan juga ada dari Mas User ya. Jadi pertanyaan bagaimana sih? Pertanyaannya itu seperti ini teman-teman ya. Antara keduanya kurang lebihnya sama, tapi yang gue ingin bacain itu dari Mas Wong Deso. Mas Purwanto, tolong buatin cara pembagian balik modal, keuntungan, dana darurat, dan buat yang sudah berkeluarga atau memberi nafkah. Jadi di video kali ini gue tidak ingin buat pembukuan sama sekali, tidak. Atau hitung-hitungan, enggak teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang mindset teman-teman. Ini pastinya pertanyaannya datang dari pemula ya, atau biasanya belum terlalu lama nih berdagang. Karena gue juga sama pernah ngerasain jadi pemula, pernah pusing seperti ini, begini ya dagang ya, gimana ya caranya. Jadi di sini kita berhubungan dengan mindset atau pola pikir pedagang ya teman-teman ya. Apabila sependapat, alhamdulillah. Apabila salah, tolong dimaafkan ya teman-teman. Yang perlu dipentingkan itu nih pola pikir nih pedagang itu. Yang pertama, jangan terlalu berpikir terlalu jauh ya tentang usahanya. Maksudnya begini maksudnya. Jangan membebani usaha yang baru dibangun nih, masih goyang-goyang gini, terlalu dibebani banyak hal. Dibebani terlalu banyak hal seperti ingin punya dana darurat, terus pengen cepet-cepet balik modal, atau pengen cepet-cepet jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu jangan dulu tuh, buang dulu jauh-jauh tuh. Nah, terus pola pikirnya juga sesuaikan dengan level kita, teman-teman. Nanti juga kalau udah levelnya akan terlaksana. Tentang cita-cita pengusaha tuh punya ini, punya itu. Kalau udah levelnya, sudah ada jalannya, itu akan terlaksana teman-teman ya. Jadi jangan terlalu mikir terlalu jauh dulu. Nanti kita tuh bukan fokus menjalani usaha, malah fokus ke sesuatu yang belum levelnya udah dipikirin. Sesuai lah, pikirinlah sesuai levelnya. Jadi apa sih yang perlu dipikirin ya? Karena ini kan berhubungan dengan berjualan ya, sunnah Rasulullah juga. Kalau pemula itu biasanya memakainya pakai teori yang diajarin sama agama tuh lebih enak, lebih adem, lebih ayem dibanding dengan teori matematika dunia. Nah, kalau matematika dunia itu kan 1 tambah 1 2 ya kan. Kalau matematika dunia itu pasti 1 tambah 1 2. Nah, dunia tuh. Tapi kalau matematika agama itu tidak bisa ditebak, tapi butuh diyakini teman-teman. Nah, beda lagi dengan matematika berjualan. Kalau matematika dunia, lu berjualan ada yang beli untung, lu masak jualan untung. Nah, itu matematika dunia kalau mau berjualan. Tapi kalau sebenarnya kalau misalnya kenyataannya kita udah jalan ini, kita masak, kita berjualan, kenyataannya pas-pasan. Kita masak, kita berjualan, kenyataannya untungnya sedikit. Bahkan kita masak, kita berjualan, rugi. Nah, itu faktanya. Fakta real di lapangannya seperti itu. Karena itulah perjalanan, itulah proses yang perlu kita terimain. Nah, jadi kita harus punya jiwa menerima. Terimain hasilnya sesuai dengan levelnya. Kecuali teman-teman udah 10 tahun, 20 tahun menggeluti berdagang tapi kok rugi terus atau pas-pasan, nah itu baru tuh wajar seperti itu. Jadi poin yang di sini yang gue ambil tuh bukan balik modal. Kalau pengen teman-teman ingin tahu balik modal, udah gue buat videonya, tinggal lihat aja link videonya di deskripsi. Atau dana darurat atau kontrakan, enggak. Jadi di sini tuh simple sih gue. Kalau misalnya kita sebagai manusia, sebagai laki-laki ini simple aja. 2 aja dulu nih yang perlu kita pentingin dan kita wajibkan banget. Perlu rapih. Kalau ini dua rapi, teman-teman ya. Insya Allah yang lain juga bakal rapih tuh, kayak kontrakan, balik modal, semua itu bakal enak. Apa sih 2? Belanja dan cari nafkah. Belanja dan cari nafkah. Belanja dan beri nafkah. Karena tadi kan pertanyaannya bagaimana cari nafkah. Itu tuh penting banget.
penting banget. Nah, teman-teman, kalau laki-laki, suami, atau kita semua lah yang berjenis laki-laki itu kan kewajiban kita apa sih ya? Kan bekerja. Kewajiban kita bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah. Nah, itu belanja dulu tuh. Bagaimana sih kalau berdagang kan harus belanja dulu, perlu pikiran tuh belanja dulu. Belanja supaya kita bisa berdagang atau bekerja. Nah, setelah kita berdagang, bekerja, dapat omset. Nah, dapat omset kita belanjain, sisa belanja itu baru kita larikan tuh ke nafkah. Kita berikan nafkahnya kepada yang berhak. Nah, 2 itu aja dulu rapihin dengan sangat rapi. Apabila yang belum berumah tangga ya kita sharing pengalaman saja. Kenapa sih 2 itu sangat penting sekali, Bang? Penting, teman-teman, karena 2 itu berhubungan dengan kewajiban dan di dalam itu tergandung nilai ibadah. Nilai ibadah itu Allah sangat senang. Tuhan kita itu sangat senang, teman-teman. Kalau Tuhan kita sudah senang, sudah ridho, dan kita menjalani kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, mencari nafkah atau bekerja, dan setelah kita mencari nafkah, kita berikan nafkah itu kepada yang berhak, Allah sangat senang karena kita menjalankan tanggung jawab dan kewajiban yang benar. Kalau Allah sudah senang, gitu, teman-teman. Ini kita pakai matematika agama biar enak kalau pemula. Kalau udah senang, itu secara otomatis ya kontrakan, udara darurat atau teman-teman punya cita-cita apa, insya Allah ntar di jalannya ada dari Allah. Jangan terlalu pikirin, tapi itu harus diyakini suatu keimanan kalau agama, teman-teman. Imani, yakini akan lancar sesuai dengan yang Allah senang. Karena apa sih? Allah itu senang sesuatu yang adil. Adil itu menaruh sesuatu pada tempatnya. Kalau kita laki-laki tempatnya apa sih? Mencari nafkah, bekerja. Nah, setelah nyari nafkah, bekerja, dapat hasil sedikit banyaknya kasih ke istri itu kan, kita kasih ke istri itu kan pada tempatnya. Nafkah itu nafkah itu lari kepada tempatnya, sesuatu yang adil. Apabila sudah adil, Allah senang, Allah ridho kepada kita, enak. Jangan mikirin kontrakan dan darurat dan punya tanah, punya rumah, itu jangan terlalu dulu tuh. Ya, yang penting itu kan perjalanan hidup sehari-hari itu. Yang udah berumah tangga itu penting banget cari nafkah, memberi nafkah. Nah, di balik kewajiban mencari nafkah, beribadah mencari nafkah dan memberi nafkah tersebut, kita juga harus menjalani kewajiban kita kepada Tuhan, bersolat, puasa. Kalau gue sih dulu begitu mikirnya gitu, teman-teman. Kalau misalnya terlalu mikir yang belum pada level gua gitu, yang punya rumah kan, punya apa, darurat harus ada, tabungan harus ada, itu memang belum pada porsinya. Jadi lebih besar pasak dia mending tiang, itu nggak bakal mampu, teman-teman. Nggak mampu. Terus diterimain itu ya, selagi gua sudah berusaha semaksimal mungkin, belanja, masak, berjualan, udah semaksimal mungkin gue usaha, sholat juga gue lakuin, gue jalanin. Setelah dagang hasilnya seberapa, terimain. Nah, diterimain walaupun nerimainnya dengan tidak, sudah segini. Nah, istri juga harus dididik seperti itu. Istri harus dididik, terimain apa yang kita dapat. Kalau misalnya untung-untung teman-teman bagusnya mampu menyisihkan kontrakan juga, menyisihkan dana darurat juga, menyisihkan balik modal juga, ya bagus teman-teman. Tapi kalau yang belum, kalau pertanyaan seperti ini kan, tapi kan masih pusing, belum ketemu pasti. Kalau ketemu mah pasti nggak bertanya seperti ini. Tapi gue saranin, ini mindset ya, mindsetnya fokuslah kepada belanja dan juga nafkah. Karena dengan belanja kita bisa berdagang, kita bisa bekerja untuk mencari nafkah. Setelah dapat nafkah, langsung serahkan nafkah itu kepada yang berhak. Itu udah Allah senang tuh kalau gitu. Simpel aja. Kalau itu sudah terterap dengan rapi, dengan baik, Allah senang. Kontrakan yang sesuatunya berjalan sebulan ke depan, dana darurat sesuatu yang belum tentu terjadi, dana darurat itu terkadang kita mikir, takutnya ada sakit, takutnya ada apa ya, bangkrut, usaha kurang modal, itu kan sesuatu yang belum pasti tuh. Yang terlalu pasti, jangan terlalu pikirin banget. Yang sudah pasti itu makan, istri perlu belanja, anak perlu jajan, itu pasti ya,
itu harus setiap hari kita pikirin dan setiap hari harus kita penuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, jatuhnya adalah kejoliman, karena berhubungan kepada sesuatu sesama manusia atau makhluk hidup. Kalau tidak kita penuhi dan ada tanggung jawab kita, jadi jolim. Kalau nggak senang, tujuan kita nggak akan berjalan dengan baik, teman-teman. Memang kita sebagai suami istri, suami punya cita-cita begini, tapi cita-cita yang terbaik itu sebagai suami ya menghidupkan istri atau memberikan nafkah kepada seorang istri dengan baik, mencari nafkah dengan baik, memberikan nafkah tersebut dengan tepat ya. Karena kontrakan dan rawat itu bukan nafkah, bukan kewajiban banget, cuma yang penting sesuatu yang saling menunjang. Tapi yang lebih penting itu dua hal. Nah, setelah levelnya sudah berjalan, udah naik omsetnya, insya Allah kalau teman-teman dua itu berjalan dengan baik, pasti level naik, omset naik, insya Allah, karena Allah senang pastinya. Tapi kalau anak istri kita terlena, kewajiban kita tidak terlaksana, pasti sesuatunya akan amburadul. Gue yakin itu, teman-teman. Oke teman-teman ya, simpel aja dari gue, Kurang 11, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata juga tolong dimaafkan teman-teman ya. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.